البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babul khamisu wal ishrun, bab yang ke-25, tahridun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais, anjuran atau yaitu apa? Penyemangatan. Tahrid yaitu mendorong, menyemangati. Nabi SAW menyemangati utusan Abdul Qais ala ayyahfadul imana wal ilma, untuk menghafal ilmu dan iman dan ilmu, wa yukhbiru mawara'ahum, dan mengabari orang yang di belakang mereka. Hadis ini pernah kita lewati di dalam Kitabul Iman, yaitu apa? Kalau tak salah hadis yang ke berapa ya? 57 kalau tak salah. Atau mana dia? Iya, tentang apa? Utusan Abdul Qais. Itu bukan 57, 53. Ayo 53. Ayo tamam. Dalam Kitabul Iman, karena membahas apa? Atadruna mal imanu billah. Sekarang muncul lagi karena Nabi memerintahkan Abdul Qais untuk menghafalnya dan untuk mengajarkannya ke orang-orang yang di belakang mereka. Makanya hadis ini masuk dalam Kitabul Ilm. Tujuannya apa ditampilkannya bab ini? Nggak tahu hewan apa itu. Adalah yaitu anjuran untuk menghafalkan ilmu. Walaupun hafalan itu tidak wajib kecuali yang menyebabkan sahnya sholat dan sebagainya itu, tetapi ini sangat membantu untuk memperkuat ilmu dan sangat membantu untuk memperkuat istinbat dan memperkuat dakwah dan seterusnya. Soalnya kalau kita tidak hafal sama sekali, gimana kita akan mengajar, berdakwah, mendebat, mengingatkan dan seterusnya kalau tak punya hafalan sama sekali. Makanya memang digalakkan untuk menghafal. Di sekolah saja, sekolah duniawi yang hanya untuk urusan dunia saja, murid-murid pun disemangati untuk menghafal apa itu Erlenmeyer, atau menghafal rumus-rumus kimia, fisika, matematik, dan bahkan menghafal teori-teori bahasa Inggris. Nah, kenapa untuk agama orang malas untuk menghafal? Tentunya ini tidak adil sama sekali. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Malik bin al-Huwairits radhiyallahu an, qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, pulanglah kalian ke keluarga kalian, lalu ajarilah mereka. Hadis ini mu'allaq, nanti akan kita lewati juga dalam Sahih Bukhari insyaallah. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. Dari sanad apa? Ayyub semuanya Bukhari Muslim kalau tak salah, dari sanad Ayyub an Abi Qilabah an Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu an. Baik. Poros peredarannya ada pada Ayyub. Nah, pembahasan panjang lebar akan disebutkan di sana insyaallah dengan sanad-sanadnya. Adapun di sini intinya adalah yaitu perintah untuk mengajari orang-orang yang di belakang Nabi, di belakang mereka, karena mereka utusan dari jauh. Nah, kalau pulang jangan kemudian diam saja, tapi ajarkan apa yang telah kalian dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula generasi yang setelahnya dan setelahnya menyebarkan ilmu yang didapatkan dari para ulama. Kemudian kita masuk ke hadisnya, yaitu hadis musnad. Al-hadisus sabi' was-samanun, haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Syu'bah an Abi Jamrah. Baik. Hadis Muhammad bin Bashar Abu Bakar Al-Basri, siqatun sabtun imam. Dan beliau ini belajarnya termasuk, ya bukan belajarnya sebenarnya, tapi
yaitu rihlahnya termasuk tertinggal dibanding para ulama yang lain yang selevel dengan beliau. Yang lain sudah pergi melanglang buana mencari ilmu ke para ulama dari berbagai negara, berbagai negeri. Beliau tertinggal. Kenapa? Karena beliau sibuk merawat ibunya. Karena ibunya tidak ada yang merawat selain dia. Maka dia mencukupkan dengan belajar pada para ulama di Basrah. Kemudian Basrah pun gudangnya ulama juga. Kemudian setelah ibunya wafat, mulailah beliau ini melanglang buana pergi ke berbagai negeri dan pergi ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Setelah itu betul-betul jadi ilmu yang ulama yang sangat luas, termasuk yang paling banyak diambil riwayatnya oleh Imam Muslim, yaitu apa? Muhammad bin Bashar. Dan beliau dijuluki Bundar karena apa? Mengelilingi ilmu. Walaupun rihlahnya agak tertinggal, tetapi dengan keberkahan berbakti pada ibunya, maka Allah memberkahi itu. Jadinya ilmunya jadi sangat banyak sekali. Qala haddatsana Gundar. Berarti ini riwayat Muhammad dari Muhammad, Gundar dari Gundar. Gundar ini Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far al-Basri. Siqatun asbatun nas fi Syu'bah, paling kuat periwayatannya terhadap Syu'bah, dan beliau 20 tahun belajar ke Syu'bah, dan beliau adalah anak tirinya Syu'bah. Ketika ada khilaf misalkan antara Sufyan As-Tsauri dan yang lain-lain, atau dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan terhadap Syu'bah, maka apa yang menjadi barometer adalah Gundar, kitabnya Gundar. Dia dinamakan Gundar karena apa? Karena pernah dianggap membuat kebisingan oleh gurunya. Anda lupa kalau tak salah adalah Yahya bin Abi Katsir. Yaitu apa? Gundar ini walaupun beliau belajar ke Syu'bah, beliau juga belajar ke ulama yang lain, memanfaatkan ilmu. Orang yang malas mungkin hanya mengambil ilmu dari satu guru, padahal boleh jadi dalam satu hari itu kalau dia bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan guru banyak sekali. Hari berikutnya juga demikian dan seterusnya. Gundar ini juga belajar kepada Yahya bin Abi Katsir. Pernah pada suatu hari dia bertanya pada Yahya, lalu ketika dijawab dia menanyakan lagi. Akhirnya si gurunya ini bengar mengatakan, "Uskud ya Gundar, diamlah wahai orang yang bising." Akhirnya dia jadi famous dengan nama itu. Iya, dianggap banyak mulut dan sebagainya. Tapi niatnya baik, niatnya bertanya baik-baik, bukan jenis yang suka menjatuhkan guru atau mencari aib guru, bukan. Dia orangnya baik. Saking baiknya sampai terkadang dimanfaatkan oleh keluarganya. Tapi bukan keluarganya orang jahat. Keluarganya mereka tak banyak duit, mereka jarang makan ikan. Pernah pada suatu hari di rumah itu ada ikan. Ketika si kepala keluarga ini tiba di rumah, lalu apa? Mereka hibur-hibur dulu, di depan sudah siap makanan. Tahu-tahu bapaknya ini mengantuk dan tidur. Sementara mereka tidak ingin membagikan makanan itu kepada bapaknya. Mereka ingin makan, yaitu anak istrinya mungkin lapar atau ini ikannya terlalu sedap kok. Akhirnya mereka yang makan. Saking sedapnya habis. Waduh, ini gimana bapak belum dapat, nanti bapak tanya. Akhirnya pak, ya sudah, tangan kanannya kita oles minyak ikan tadi itu. Nah ketika dia bangun tidur dia tanya, tadi mana ikannya, kenapa sudah habis? Bapak kan makan juga. Macam tak merasa kok. Tak merasa pun katanya. Itu tuh tangan dan mulutnya ada minyak, dicium-cium. Iya ya, tapi kenapa saya tak merasa? Bapak lupa kok, bapak mengantuk tidur. Memang dikatakan beliau ini sikoh tapi fihi ghaflah, ada kelalaian. Terkadang apa? Ya polanya macam itu, agak lupa-lupa dalam masalah seperti itu. Tapi tak masalah. Beliau sikoh. Riwayatnya terkuat. Ini Gundar. Haddatsana Syu'bah. Syu'bah sudah terulang banyak sekali. Baik. Abu Bistam Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Azdi Al-Baghdadi Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Jamrah Nasr bin Imran
Al-Basri tadi salah ya, yaitu Al-Basri Syu'bah. Ini Nasr bin Imran juga Al-Basri, siqatun sabtun kasirul hadis. Baik. Qal kuntu utarjimu baina Ibni Abbas wa bainan nas. Saya dulu menerjemahkan antara Ibnu Abbas dan orang-orang apabila mungkin yang datang tidak memakai bahasa Arab, memakai bahasa Persia, maka Abu Jamrah yang menerjemahkan karena beliau paham bahasa Persia. Baik. Kemudian faqal inna wafda Abdul Qais atahun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita, sesungguhnya utusan Abdul Qais wafat ini adalah orang-orang terpilih yang menjadi utusan ini wafat, bukan sembarang orang. Abdul Qais ini maksudnya adalah kabilah Abdul Qais. Jelas yang datang bukan satu orang namanya Abdul Qais, tapi ini kabilah. Nah, kepala kabilahnya itu Abdul Qais. Kabilah entah mungkin generasi sekian. Jelas orangnya beribu-ribu satu kabilah itu. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal manil wafat. Maka Nabi bertanya, siapakah utusan ini? Menunjukkan apa? Nabi tak tahu perkara gaib. Maka Nabi bertanya, kecuali apa yang Allah beritahukan. Dan ini menunjukkan boleh menanyakan siapa yang datang. Man hada misalkan. Jangan seperti di sebagian negara orang-orang yang begitu ada pintu diketuk langsung dibukakan. Nah, akhirnya malah apa? Ada perompakan atau apa. Tanya dulu siapa. Kalau dikenal ya alhamdulillah, kalau tak dikenal sebaiknya jangan sembarang-sembarang membuka dan seterusnya. Ya Rasulullah tanya dulu siapa utusan ini. Au manil qaum, atau siapa kumpulan ini, kaum yaitu jamaah. Qalu Rabi'ah, mereka mengatakan Rabi'ah. Ini bukan maksudnya semua orang namanya Rabi'ah, tapi ini adalah kabilah yang sangat besar, yaitu nenek moyang mereka adalah Rabi'ah. Rabi'ah bin Nizar bin Mudhar kalau tak salah. Jadi semua Rabi'ah bin Nizar, iya. Rabi'ah bin Nizar, semuanya dari Adnan. Baik. Jadi Rabi'ah ini lebih tua lagi dibanding Abdul Qais. Faqal marhaban bil qaum. Maka Nabi mengatakan selamat datang bagi kaum itu. Au bil wafat. Marhaban ini mansub. Kenapa? Takdirnya sodaftum marhaban. Kalian mendapatkan kelapangan. Mimnya di sini masdar mimi. Rahban artinya. Ghaira khazaya wala nadama, tanpa kehinaan dan tanpa penyesalan. Baik, tanpa kehinaan walaupun mereka ketibaannya itu agak lambat dibanding rombongan yang lain yang dekat-dekat dengan Makkah dan Madinah misalkan, yang mereka agak jauh karena mereka dari Bahrain, mereka dari seberang lautan jauh. Baik, maka sekalipun mereka agak lambat, mereka tidak perlu merasa terhinakan dan tidak perlu mereka itu menyesal dan bersedih hati. Qalu inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Mereka mengatakan kami datang kepada Anda dari tempat yang jauh. Menunjukkan apa? Rihlah dalam menuntut ilmu, rela pergi jauh, mengarungi lautan, menyeberangi lautan untuk mencari ilmu. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari Mudhar. Antara kami dan Anda ada desa ini kufar Mudhar. Baik, Mudhar bin Nizar. Jadi mereka sebenarnya masih satu kerabat. Tetapi apa? Mereka ini Rabi'ah yang muslimun, sementara yang ini Mudhar, kebanyakan Mudhar masih kufar. Nabi sendiri dari Mudhar, Quraisy semuanya dari Mudhar. Tapi Mudhar yang kafir, ini yang sering berperang dengan Bani Abdul Qais. Walaupun Abdul Qais belum pernah jumpa Nabi, tapi mereka sudah lama masuk Islam dan mereka berjihad melawan orang-orang kafir walaupun mereka belum pernah jumpa Nabi. Diriwayatkan dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwasanya sholat Jumat pertama kali itu adanya di Bahrain, satu desa di Bahrain. Adapun yang di Madinah jelas pertama kali adalah di Kuba. Ini tadi keutamaan apa? Muslimun Bahrain di masa itu. Belum jumpa Nabi tapi imannya kuat, bahkan siap berperang melawan orang-orang kufar Mudhar.
Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haram, dan kami tidak mampu mendatangi Anda kecuali di bulan suci. Karena di bulan suci mereka akan berhenti dari berperang, mereka akan niaga, mereka akan haji dan umrah dan sebagainya. Baik, berarti ketibaan mereka sekarang ini juga di bulan suci. Wallahu a'lam bulan apa waktu itu. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhulu bihil jannah. Baik, tatkala waktunya sempit, kesempatannya itu sedikit, perintahkan kami dengan suatu perintah yang dengan itu kami kabarkan kepada orang-orang di belakang kami, dan dengan itu kami masuk surga. Jelas mereka ingin dapat ilmu banyak-banyak, tapi waktunya sempit. Maka untuk kesempatan ini, ketika mereka jumpa Nabi, diminta diberi ilmu yang paling mendasar dan paling mereka perlukan dalam masa-masa yang sekarang. Dengan itu mereka masuk surga. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka tentang 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdah. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah azza wa jalla semata. Ini menunjukkan perintah tertinggi dan paling mendasar adalah iman kepada Allah dengan segala percabangannya itu. Iman dengan wujudnya Allah, dengan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Intinya ada pada iman pada Allah, bukan malah iman kepada Dewi Sri atau apa itu Nyi Roro Kidul atau yang lain-lain. Seperti yang sekarang malah justru sedang dikembangkan oleh kaum musyrikin di sana, naudzubillah. Kebanggaan apa ini? Tradisi yang syirik. Justru dari negara manapun tekankan pada masalah iman pada Allah, bukan iman kepada para makhluk-makhluk halus yang tidak mampu menguasai manfaat ataupun madharat itu. Semuanya di tangan Allah Ta'ala. Qal hal tadruna mal imanu billahi wahdah. Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adabnya mereka. Qal syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Intinya 2 kalimat syahadat. Syahadah kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi mengandungi 3 perkara, yaitu keyakinan hati, pengakuan lisan, dan pembuktian dengan anggota badan. Berarti tauhid itu bukan hanya di lisan, juga dibuktikan dengan anggota badan. Jangan memberikan persembahan-persembahan atau sesajian atau apa itu menyembelih hewan-hewan kepada penunggu gunung keramat atau penunggu apa itu tempat-tempat keramat atau laut-laut keramat atau apa saja, naudzubillah, yang dikeramatkan oleh orang-orang itu. Tak, semuanya dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu, bukan untuk penunggu ini dan itu. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berarti seluruh urusan jahiliyah diletakkan di bawah telapak kaki Nabi. Yang berlaku sekarang adalah sunnah Nabi, bukan adat-adat jahiliyah lagi. Baik, naudzubillah, menghidupkan lagi adat jahiliyah tapi ingin dapat syafaat Nabi. Sementara adat jahiliyah seringkali bertentangan dengan syariat Nabi. Wa iqamus shalah, menegakkan sholat, bukan malah malas-malasan sholat. Nanti mati minta disolati, enak saja. Ketika masih hidup tak mau sholat. Wa ita'uz zakah, penunaian zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tu'tul khumusa minal maghnam, dan kalian memberikan 1/5 dari rampasan perang, karena mereka ahli jihad. Maka mereka 1/4-nya itu untuk Allah dan Rasulnya dan fuqara dan yatim dan sebagainya itu. Sementara 4/5-nya dibagikan ke para prajurit perang. Kenapa tidak menyebutkan haji? Boleh jadi apa? Mereka kesulitan untuk haji di masa-masa itu, walaupun telah disebutkan mereka mampu datang ketika di bulan suci. Sementara kita tahu haji ini juga apa? Di bulan suci. Bulan suci apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Asalnya bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di Syawal mereka tak mampu karena bukan
bulan suci yang bukan bulan suci. Sementara kalau mereka berangkat Dzulqa'dah, belum tentu dengan transportasi massa itu mereka mampu untuk tiba di Mekah dalam keadaan masih sempat berhaji. Maka boleh jadi mereka sulit untuk berhaji. Makanya Nabi langsung memberikan udzur. Perintahnya bukan haji tetapi membayar 1/5 ghanimah. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir. Ini adalah semua alat yang digunakan untuk memfermentasi. Sebenarnya bukan niatnya memfermentasi mungkin ya, tapi untuk membuat sari buah. Cuma alat-alat ini mempercepat fermentasi buah itu, sari buah tadi, jus tadi, sehingga menjadi khamar. Ini semua dilarang. Dan ini sudah mansukh dengan hadis yang lain tentunya. Wa rubbama qala al-muqayyar. Ini intinya adalah itu semua, yaitu alat-alat tadi. Jubba ini adalah semacam labu yang dilubangi kemudian diisi sari buah. Nah, rasanya sedap tapi dia cepat sekali untuk menjadi khamar. Hantam ini kalau tak salah adalah yaitu dari kayu. Muzaffat ini juga dari kayu yang dari kayu juga. Kemudian nakir atau muqayyar ini adalah dari batang pokok kurma yang dilubangi. Ini alatnya sekitar itu semuanya. Qal ihfadhuh, inilah sisi pendalilan yang diinginkan sekarang. Hafalkan itu. Wa akhbiruhu man wara'akum, dalam riwayat yang lain mi wara'ikum. Dan kabarkan ini kepada orang di belakang kalian. Digalakkan untuk menghafalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.